Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai organisasi berkas sekuensial yang kedua atau yang lanjut. Nah, di sini kita akan belajar tentang program basic untuk file sekuensial. Nah, membuka file ya. Sebelum data yang disimpan dalam file data bisa dibaca atau untuk menyimpan data ke dalam file data, terlebih dahulu ya file data tersebut harus dibuka ya. Pada saat membuka file data akses urut, tentukan terlebih dahulu apakah file tersebut sebagai file input yaitu file yang isinya akan dibaca, atau sebagai file output yaitu tempat untuk merekam data. Bentuk umum statement untuk membuka file data akses urut atau sekuensial adalah sebagai berikut. Nah, ini perintahnya ini adalah open ya. Terus tanda petik modenya, kemudian buffer nomor filenya ya, kemudian nama file. Nah, di sini mode adalah mode operasi dari file yang akan dibuka pada file data akses urut. Mode file diberikan menjadi dua, yaitu O menunjukkan output mode, yaitu file akan digunakan untuk diisi dengan data, output akan direkamkan ke file, atau I menunjukkan input mode, yaitu file yang akan digunakan untuk diambil datanya, input akan diambil dari file. Nah, nomor file merupakan bilangan bulat antara 1 sampai dengan 255, digunakan untuk menyatakan nomor file yang akan dibuka. Nama file merupakan nama dari file. Jadi gini, ini yang kita pelajari ini adalah program basic. Jadi dulu ya ada turbo basic, quick basic, nah gitu ya. Nah, ini untuk nomor file ya. Nomor file itu kalau misalnya filenya 1, maka nanti ditulis buffer 1 atau cross 1 ya. Jadi menandakan file, misalnya file mahasiswa itu nomor 1. Nanti file KRS nomor 2 dan berikutnya gitu. Jadi nanti kalau nutup ya ada nomornya, itu berdasarkan nomornya. Jadi close file 1 berarti yang ditutup adalah file mahasiswa misalnya gitu. Nah, alternatif lain untuk statement open adalah open nama file for mode as buffer nomor file. Mode terdiri atas 3 macam. Output sama dengan mode O, yaitu menunjukkan bahwa file akan dibuka sebagai file output, yaitu file yang akan diisi. Perlu berhati-hati karena jika file yang akan dibuka belum ada, maka file akan dibuat dan siap diisi data. Tetapi jika nama file sudah ada dalam media eksternal yang dimaksud, maka file itu akan dikosongkan terlebih dahulu, yakni dengan menghapus semua isinya. Kemudian data yang baru akan dituliskan ke dalam file yang sudah kosong tersebut. Jadi ini harus dipikirkan ini. Kalau modenya output, nah, filenya akan dikosongkan. Kemudian input sama dengan mode I ya, menunjukkan bahwa file akan dibuka sebagai file input, yaitu file yang isinya akan dibaca. Kemudian open ini menunjukkan open mode, yaitu pada waktu file dibuka posisi file berada di akhir file. Nah, akhir file atau boleh dibilang akhir record. Nah, sehingga file dapat ditambahkan dengan data yang baru. Mode ini tidak terdapat pada alternatif pertama. Dalam hal ini file yang ditunjuk haruslah sudah ada dalam media eksternal yang dimaksud. Jika pilihan ini digunakan, maka file yang lama akan tetap ada, lengkap dengan datanya, sedangkan data yang baru akan ditambahkan pada posisi setelah data yang lama. Ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan mode open ya sebelum datanya itu, filenya itu terbentuk. Ya, misalnya gini, nyimpan filenya misalnya dalam bentuk, namanya filenya misalnya gini, mhs.dat ya, misalnya gitu ya, .dat ya.
Nah, nanti kalau sebelum punya MPSDat maka tidak bisa. Jadi harus pakai input dulu. Mode input dulu dibuat, baru nanti dibuka ditutup, terus dibuka lagi dengan mode open. Nah, begitu. Jadi di sini sistemnya adalah buka tutup gitu ya. Tergantung keperluannya. Kalau sekarang kan sudah canggih pakai MySQL kan tidak perlu pusing ini. Jadi program ini itu sebelum adanya program kayak MySQL itu belum ada. Jadi masih modenya seperti ini. Non struktur misalnya, itu maksudnya begitu Mas ya. Nah, contoh penulisan statement open untuk membuat file yang baru. Output mode misalnya open tanda petik O tanda petik buffer 1, tanda petik hasil dat. Nah, nanti nyimpannya akan disimpan di file namanya hasil dat. Nah, atau dapat ditulis dengan alternatif kedua, open tanda petik hasil titik dat tanda petik for output. Nah ini ya, as buffer 1. Artinya buat file hasil dat untuk diisi data, gitu ya. Contoh penulisan statement open untuk membuka file yang telah ada atau input mode. Nah, open tanda petik I buffer 1, C tanda petik C titik 2 backslash my document backslash alamat dat. Nah, nanti disimpan di file yang namanya alamat dat. Nah, jadi ini harus benar-benar ditentukan ya, bentuk di mana letaknya, terus nama filenya apa gitu ya. Atau dapat dituliskan dengan alternatif kedua, open tanda petik alamat dat tanda petik for output, ini for input ya. Di sini ini aliasnya file yang pertama ya. Jadi tidak boleh gini ya, Anda punya dua file misalnya tadi ada ini, ada hasil dan ada alamat, sama-sama ininya nomor satu file nomor satu di waktu bersama misalnya. Nah, jadi satunya misalnya hasil itu nomor 1, alamatnya adalah yang nomor 2, biar nanti tidak keliru salah penomoran, nanti kelirunya waktu misalnya di close ditutup ya, salah nanti mau nutup alamat keliru nutup hasil ya, jadi begitu. Artinya buka file alamat dat titik dat yang tersimpan pada direktori my document, nah, yang ada pada drive C gitu ya. File yang sudah diisi data perlu ditutup. Kegunaannya adalah untuk bahwa pada saat file ditutup, semua data yang ada di dalam penyangga atau buffer, yaitu tempat penyimpanan data sementara yang menggunakan nomor internal, akan dituliskan ke dalam file sehingga menghindari kemungkinan adanya data yang hilang. Jadi prosesnya kalau zaman dahulu gini, setiap kita misalnya ngetik data gitu ya, disimpan, nah, itu masih di memori ya, masih di memori. Nah, setelah ditutup baru itu bener-bener disimpan ke file gitu ya. Kegunaan yang kedua adalah untuk membebaskan nomor file sehingga bisa digunakan oleh program yang lain. Jadi misalnya buka nomor file nomor 1, nah, dalam keadaan terbuka, Anda tidak bisa lagi membuka file yang dengan identitas nomor 1 lagi ya. Jadi harus yang lain. Makanya di sini kalau sudah digunakan dia harus ditutup, baru boleh digunakan lagi nomornya gitu ya. Untuk menutup file ini bentuk umumnya adalah close. Nah, ini tanda buffer nomor file. Dengan nomor file adalah nomor file yang akan ditutup. Jika nomor filenya tidak dituliskan, maka semua file yang sedang terbuka akan ditutup semuanya. Jadi kalau tidak dikasih nomor file, maka semuanya yang kebuka akan ditutup gitu ya. Nah, menyimpan data ke file. Untuk merekam atau menyimpan data ke dalam file digunakan statement write buffer ini ya. Bentuknya adalah write, ini tanda buffer nomor file, kemudian dapvar.
Nomor file menyatakan nomor dari file yang akan digunakan untuk menyimpan rekaman data. File yang akan digunakan harus sudah dibuka dengan menggunakan statement open dalam bentuk output atau append. Daftar merupakan ekspresi string atau numerik yang menyatakan data yang akan disimpan ke dalam file. Misalnya gini, write ini buffer 1 file pertama, koma Zaini, ya tanda petik Zaini, koma tanda petik, koma 23, koma tanda petik Jakarta, tanda petik. Jadi untuk yang tipenya string ini ada tanda petiknya. Untuk yang tipenya numerik atau angka ini tidak pakai tanda petik, begitu ya. Ini gitu. Nah, selain penulisan menggunakan statement write, terdapat pilihan lain untuk penulisan data, yaitu dengan menggunakan statement print. Nah, bentuknya adalah print, kemudian tanda buffer, nomor file, kemudian daftar. Nomor file dan daftar fungsinya sama dengan nomor file dan daftar pada statement write. Misalnya print tanda buffer 1 tanda petik Zaini tanda petik, koma 23, koma tanda petik Jakarta, ya tanda petik. Nah, contoh penyimpanan data ke dalam sebuah file dengan nama alamat yang akan disimpan pada direktori my data, nah, yang ada pada drive C. Misalnya open tanda petik C.2 slash, nah, backslash ini ya, backslash ya, my data backslash alamat for output as buffer 1. Ininya keliru tadi ini ya, ini backslash write buffer 1 tanda petik Zaini tanda petik 23 tanda petik Jakarta tanda petik, kemudian write buffer 1 Rudi 30 Bandung. Nah, jadi ini contoh, jadi dia nyimpan berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dia nyimpen 6 record secara urut atau secara sekuensial. Nah, kemudian di close buffer 1 N, gitu ya. Nah, setelah program dijalankan, maka pada direktori metadata yang ada pada drive C akan terbentuk satu file baru dengan nama alamat, ya, dengan menggunakan statement write. Susunan data di dalam file alamat dapat digambarkan sebagai berikut. Ini Zaini 23 Jakarta, Rudi 30 Bandung, Supriyatno 26 Jakarta, Sari 24 Jakarta, Johni 19 Jakarta, Abdi 25 Jakarta. Nah, kemudian dari susunan di atas terlihat bahwa data yang disimpan dalam file dipisahkan dengan tanda koma, ya. Bandingkan dengan jika penulisan data menggunakan statement print. Nah, jadi kalau ini tadi dipisahkan dengan koma kalau pakai write, ya. Kalau yang ini, nah ini kita coba ini open C my data alamat for output buffer 1 print buffer 1, koma tanda petik Zaini tanda petik, koma 23, koma tanda petik Jakarta tanda petik, print buffer 1, koma tanda petik Rudi tanda petik, koma 30, koma tanda petik Bandung tanda petik, dan seterusnya, ya. Ini kalau dilihat hasilnya seperti ini. Zaini spasi 23 spasi Jakarta, Rudi spasi 30 Bandung, Supriyatno tanda spasi 26 spasi Jakarta. Nah, dari susunan di atas dilihat bahwa antara field yang satu dengan field yang lainnya tidak dipisahkan oleh tanda koma sebagai pembatas atau delimiter, ya. Sehingga dalam satu rekod akan dianggap hanya terdiri dari satu field saja. Nah, ini kelemahannya begitu, hanya terdiri dari satu field saja. Oleh sebab itu, agar posisi field dalam satu rekod tetap terjaga, maka sebaiknya gunakan statement write, ya, untuk menulis data ke dalam file.
mengambil data dari file. Untuk membaca atau mengambil data yang tersimpan dalam suatu file, maka diperlukan proses pembacaan data. Untuk itu digunakan statement input. Nah, bentuknya input buffer nomor file varlist. Nah, keterangannya adalah nomor file merupakan nomor dari file yang akan dibaca. File yang akan digunakan harus sudah dibuka dengan menggunakan statement open dalam bentuk input. Nah, jadi ini setelah dibuka ya dalam bentuk open dalam bentuk mode input. Nah, varlist merupakan nama variabelnya untuk menampung data yang dibaca. Variabel ini dapat berupa variabel string maupun numerik, tetapi harus disesuaikan dengan data yang akan dibaca. Langkah-langkah di dalam menampilkan semua data yang ada di dalam file data. File data akses urut adalah berikut. Nah, file dibuka dengan mode I atau input karena data yang diambil dari file ini. Data diambil atau dibaca dari file mulai dari record pertama sampai dengan record terakhir atau akhir dari file. Akhir dari file dapat dideteksi dengan fungsi EOF dan sintaks EOF nomor file atau end of file gitu ya maksudnya. Nah, bila belum sampai di akhir file atau belum mencapai record yang terakhir, maka data dapat dibaca dengan menggunakan statement input. Nah, setelah semua data dibaca dari file, untuk mengakhiri penggunaan file, maka file harus ditutup dengan statement close atau end. Nah, ini contohnya. Mencetak isi data yang disimpan dalam file alamat yang ada pada direktori MyData pada drive C. File ini sebelumnya telah dibuat dengan menggunakan statement write. Nah, ini misalnya. Ini print daftar alamat kolega. Print, jadi kita kasih jarak. Print garis, ini ya, tanda petik garis. Petik, print nama, kemudian kita kasih jarak, umur, kita kasih jarak, alamat. Nah, kemudian print lagi tanda ini garis, kemudian kita kasih bentuk formatnya. Jadi lebarnya itu format itu mengatur lebar, kemudian bentuk penulisan ya. Jadi kalau ini kita kasih sekian, kemudian ini berarti tanda ini menunjukkan bahwa data yang ditampilkan nanti dalam bentuk angka. Kemudian ini ya lebarnya alamat. Nah, open C MyData alamat for output ini. Do until EOF. Nah, yang ke satu karena yang tadi ini nomor 1 ya. Input buffer 1 NM atau nama string, umur, alamat string. Nah, ini boleh pakai do until EOF atau apa itu do loop until gitu ya. Loop until di sini boleh atau do until EOF boleh. Print using item, jadi print dengan menggunakan format yang ini untuk mencetak nama, umur, dan alamat. Nah, loop dengan print garis ini thread, kemudian ditutup, di close, kemudian end gitu ya. Nah, jadinya akan seperti ini ya. Jadi kalau ininya tadi kan cuma dikasih 2 digit, 2 huruf. Nah, ini lebarnya sekian. Kalau misalnya tadi itu ngatur ininya lebarnya kurang, maka dia akan terpotong ya. Seperti itu. Untuk menambah data dalam file diperlukan penulisan dengan menggunakan write. Namun pada file yang diorganisasikan secara urut, akses terhadap rekod data akan dilakukan secara berurutan mulai dari rekod pertama sampai dengan terakhir. Jadi penambahan data dapat menyebabkan data yang telah disimpan sebelumnya akan terhapus. Hal ini disebabkan data yang baru akan ditulis dengan cara menimpa data sebelumnya.
Untuk menambahkan data harus dilakukan dengan memperhatikan rekod data di dalamnya. Agar dalam penambahan data tidak menyebabkan data yang lama terhapus, maka digunakan mode open pada statement open sewaktu membuka file yang bersangkutan. Nah, misalnya gini, mode open menyebabkan penunjuk atau pointer record akan ditempatkan di akhir file, yaitu record terakhir. Dengan demikian, penambahan record akan dimulai pada record terakhir sehingga tidak menghapus record sebelumnya. Contoh, menambahkan data yang akan disimpan pada file alamat. Di file ini sebelumnya telah dibuat dengan menggunakan statement write bersatu write ini ya. Open C metadata alamat for open. Nama string sama dengan tanda petik x tanda petik. Nah, do until nama string sama dengan tanda petik ya. Input tanda petik nama sama dengan tanda petik titik koma nama string. Nah, ini maksudnya dia akan menampilkan tulisan nama dan sama dengan. Setelah itu di sebelah kanannya membutuhkan masukan dari keyboard. Nah, kemudian diuji apakah nama string sama dengan tanda petik. Nah, jika iya, exit do, maka dia akan keluar dari perulangan ini. Ya, gitu. Kalau tidak, disuruh masukkan umurnya diketik, input alamat, alamatnya diketik, kemudian dinyetak garis seret ini. Setelah itu disimpan write bersatu nama, umur dan alamat. Nah, kemudian balik lagi ya. Gitu. Nah, balik yang kedua misalnya. Dia akan berulang selama namanya tidak kosong. Jadi maksudnya tanda petik ini maksudnya kosong. Jadi misalnya gini, waktu posisinya input nama ini tidak diisi tapi di enter, misalnya tidak ngisi, misalnya mau ngisi namanya siapa tapi tidak diisi, di enter aja, maka dia masuk diuji ini ya, apakah namanya kosong. Nah, kalau kosong dia akan berhenti dari perulangan. Selama enggak kosong, maka dia akan terus ngisi seberapa banyak datanya gitu. Nah, hasil setelah dijalankan misalnya nama sebenarnya Iwan, umur 32, alamat sebenarnya Jakarta. Nah, maka di dalam file alamat akan bertambah satu data baru pada rekod terakhir, sehingga hasilnya jika program untuk membaca isi data pada contoh sebenarnya dijalankan adalah sebagai berikut. Tadi kan terakhir sampai Abdi ya, Abdi umur 25 dan alamatnya di Jakarta. Karena sekarang ada tambah baru, maka dia akan diletakkan di rekod terakhir ini Iwan ya, gitu. Nah, ini sudah saya perbaiki, sudah tambahkan ya. Jadi start, dibuka ya nama filenya dengan mode input. Nah, misalnya ini. Kemudian kita bikin deklarasi ya. Untuk misalnya ini kita mau inputkan NIM, nama, alamat. Ini camat ya, ini alamat ya, ini ya. Kurang sedikit apa. Ini kita kasih C maksudnya ini memori ya. Jadi kita bedakan antara yang file inputan dengan field. Nah, kalau field tidak pakai ya. Jadi nanti ini pertama kita input CNIM-nya ya, CNIM-nya kita input, kemudian kita masuk ke perulangan. Nah, ini perulangan, kemudian kita input buffer nomor file. Ini kita baca filenya, kita baca. Setelah dibaca, dibandingkan apakah file yang dibaca, hasil pembacaan itu sama dengan yang hasil inputan dari inputan ya. Jika iya, dikasih pesan data ada, kemudian kembali ke sini untuk input
data yang baru atau data yang lain. Nah, ya. Kemudian kalau misalnya tidak sama, kalau tidak sama ya, kemudian diuji apakah sudah mencapai end of file, gitu. Apakah sudah sampai rekod terakhir. Nah, jika ya, maka input untuk C nama dan C alamat. Ya. Kalau input ini kan untuk membaca, kalau ini untuk memasukkan dari keyboard ya. Kemudian setelah itu disamakan ya, diisi. Jadi name diisi dengan cnim. Jadi maksudnya name ini kan field. Nah, diisi dengan cnim yang dari inputan. Kemudian di close. Nah, ditutup file yang pertama yang mode of input tadi. Kemudian dibuka file baru, file yang lama tadi dengan mode open karena kita mau nambah gitu ya. Setelah itu kita write, kita simpan name, nama dan alamat. Nah, karena name, nama dan alamat kan sudah diisi dengan yang dari keyboard tadi, dari inputan. Setelah itu baru di close, nah, ditutup, baru selesai. Jadi begitu. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya itu hanya nambah. Kalau misalnya sama dia akan tetap berjalan ya. Jadi yang dari halaman slide sebelumnya, kalau dia input, kalau NIM-nya sama, dia tidak mempengaruhi, tetap aja disimpan karena modenya open ya. Kalau ini waktu input itu dibandingkan dulu apakah NIM-nya itu sudah ada apa belum. Kalau sudah, tidak boleh, jadi harus NIM yang lain begitu. Nah, kemudian untuk penghapusan rekod, nah, karena ini itu bacanya satu-satu ya, jadi untuk menghapus rekod itu dibutuhkan 2 file. Nah, ini penghapusan dilakukan cara membaca rekod satu persatu lalu menuliskan kembali ke file baru. Nah, penghapusan rekod dilakukan terhadap file 01. Rekod yang akan dihapus diinput melalui keyboard. Hasil penghapusan rekod disimpan di dalam file 2. Nah, namun dalam proses bacaan tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap setiap rekod di file 1. Jika pada waktu pembacaan rekod ditemukan rekod yang akan dihapus, maka rekod tersebut diabaikan atau tidak ditulis di file baru, yaitu di file 02. Jika sudah selesai, hapus file 01, kemudian rename file 02 menjadi file 01. Jadi gini misalnya, Anda bayangkan ya, kita punya ini tadi ya, sebentar kita cari dulu data yang ada ya. Ini misalnya kita punya data Zaini, Rudi dan Supriyanto, Sari, Joni, Abdi dan Iwan. Kita mau ngapus Supriyatno, ini ya Supriyatno. Nah, pertama kita buka, anggap saja ini filenya namanya apa tadi? Alamat. Nah, file alamat. Kita buka, seret. Kemudian kita cari, kita masukkan namanya Supriyanto, enter gitu kan? Enter gitu. Dicari, di read, gitu ya. Oh, ketemu. Nah, ketemu. Nah, gini. Sebelum ketemu, ini akan melewati yang namanya Zaini dan Rudi. Jadi dibaca rekod pertama, apakah Zaini sama dengan Supriyatno? Tidak, Zaini disimpan di file yang kedua, misalnya alamat 2 gitu misalnya. Kemudian dibandingkan rekod kedua, Rudi apakah sama dengan Supriyatno? Tidak, Rudi disimpan di file alamat 2. Kemudian di rekod ketiga dibaca, apa Supriyatno sama dengan Supriyatno? Ya, maka tidak ada proses penyimpanan di file yang kedua. Dia hanya
membaca rekod berikutnya. Kemudian dibaca lagi, apakah Sari sama dengan Supriyatno? Tidak, disimpan lagi di file 02. Kemudian Joni disimpan di file 02. Abdi disimpan di file 02. Iwan disimpan di file 02. Nah, setelah selesai ya, kemudian di close alamat dan close alamat 2. Misalnya alamat di baper 1 ya close baper 1. Kalau udah di baper 2 maka close baper 2. Setelah itu di-rename, dihapus. Yang alamat itu dihapus. Nah, perintahnya kill alamat titik dat. Ya. Kemudian kita rename alamat 2 menjadi alamat titik dat. Nah, begitu caranya. Jadi seperti itu. Jadi caranya agak panjang. Ya. Beda dengan yang MySQL jadi delete. Nah, ini caranya seperti ini. Nah, begitu ya. Kita lanjutkan. Nanti dia menghapus. Oke. Nah, ternyata kita sudah di ujung presentasi. Nah, antara menghapus dan mengedit itu prosesnya hampir mirip ya. Kalau menghapus tadi kan kalau ketemu dia dilewati, kalau mengkoreksi atau mengedit kalau ketemu disimpan tapi dengan data yang baru di file yang kedua, atau contohnya tadi alamat 2 gitu ya, titik dat. Nah, sama setelah selesai semuanya disimpan, di close semuanya dan dihapus file yang pertama atau alamat titik dat. Kemudian setelah dihapus baru di-rename alamat 2 menjadi alamat saja, begitu ya. Oke, untuk materi kali ini cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.